Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak yang menanyakan kepada Anies Baswedan, terutama para termul-termul itu begitu kan, mengatakan, Anies kemana hari ini? Kok jadi pengangguran? Kemana? Hehehe. Itulah ya sakit hati para termul. Ternyata begitu kan ya, terbantahkan ya kegirangan termul hari ini. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Ya, alhamdulillah bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Tanggal 8 Desember. Hari ini kita bertemu dengan Abah Anies. Alhamdulillah relawan dari kepada seluruh korban, saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami lama lu kosong, kiamat juga nyampe kagak itu. Karena Anies Baswedan ya langsung datang ke bencana ya banjir korban yang ada di Aceh begitu kan. Langsung turun. Disambut luar biasa oleh masyarakat. Ini menandakan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan ya. Jadi secara tidak langsung kemarin keluar kemana Anies Baswedan? Inilah justru Anies Baswedan datang ke Aceh membantu para korban di situ begitu kan ya. Justru memberikan solusi yang terbaik, memberikan bantuan. Berbeda dengan sosok dari wakil presiden begitu kan ya. Gibran Raka Buming Raka. Apa yang ia berikan untuk memberikan solusi? Selama ini lihat di TV. Pak Anies Baswedan selama ini cuma lihat di TV. Hari ini nengok nyata. Ya Allah. Berhenti di kedai Putri Nara. Pak Anies hari ini berhenti di kedai Putri Nara. Ini nama daerahnya apa di sini? Tangkahan Durian, Pak. Apa? Tangkahan Durian. Iya. Alhamdulillah Pak Anies singgah di kedai saya. Ya Allah. Idola saya. Akhirnya Allah pertemukan. Pak Anies singgah di kedai saya. Ya Allah, Pak Anies. Apa? Pak Anies Baswedan singgah di kedai Putri Nara. Rezeki Suatu kejutan ya Allah. Tadi gini, kayak kenal siapa bapak ini ya. Ya Allah, rupanya Pak Anies. Ya jam muka awak Bu. Udah habis Pak tinggal yang itulah gelas saja Pak. Sambil ya. Iya Pak. Pak Anies Baswedan. Dari mana Bang? Di Jakarta Barang langsung. Mau diborong gitu. Ya, di Borong kedai Ibu. Ya Allah. Mau dibagi-bagi. Suatu rezeki banget Pak Anies datang ke kedai. Iya, jumpa fans. Selama ini lihat di TV aja kan, rupanya nyata. Pak. Dia anak-anaknya. Ini anak saya Pak. Salam. Siapa namanya? Kastana. Ini kawan-kawannya. Halo Pak, ya Allah. Bapak. Ya Pak. Anies Baswedan. Mana? Itu Bapak itu. Anies Baswedan. Selama ini lihat di TV ya kan. Hari ini kita nyata. Tunggu saya fotokan. Tunggu ya. Ada sekarang datang untuk
Itu banyak komentar-komentar netizen seperti itu ya. Jadi Anies Baswedan memberikan solusi, Gibran hanya mencatat. Ini menandakan bahwa ya Anies Baswedan bukan pejabat, bukan menteri, bukan siapa-siapa, orang biasa begitu kan. Tapi begitu kan, sedikit banyak memberikan bantuan yang sangat luar biasa disalurkan oleh tim Anies Baswedan bersama dengan Anies Baswedan. Dan tidak hanya itu, Anies Baswedan sempat datang ke toko begitu kan ya, di mana orang-orang yang meneriakin Anies, Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies. Saya baru kelihatan ini sekarang Pak Anies, yang biasanya saya lihat di TV, di YouTube dan sebagainya. Dan sekarang ya banyak masyarakat antusias menyambut Anies Baswedan. Wih. Bukan wakil presiden loh. Wajar kemarin termul sudah mulai mengangkat tema-tema soal banjir. Kemarin kemana aja begitu kan? Ini adalah satu perbedaan begitu kan ya dari apa yang dilakukan oleh Gibran dengan yang lain begitu kan ya. Tapi menurut saya pribadi begitu, langkah inilah yang kemudian banyak yang mengatakan bahwa bagaimana sih nantinya begitu kan sosok dari Wapres Gibran Raka Buming Raka ini apakah benar-benar memberikan solusi yang terbaik begitu kan ya. Tapi masyarakat masih banyak mengeluh terutama di Aceh begitu kan ya. 4 hari tidak makan, tidak ada bantuan kabarnya. Justru sekarang ini melihat bahwa begitu kan ya, banyak orang yang ingin menyumbang di situ begitu kan. Ya Gibran hanya sibuk mencatat. Padahal ada staf susnya, ada ininya. Kok dicatat begitu? Masa wakil presiden mencatat begitu kan? Seharusnya kan ada staf susnya ya. Terus kemudian ada staf ahlinya di situ begitu kan ya. Gibran hanya memberikan solusi seharusnya begitu. Ini berbeda dengan sosok Anies Baswedan begitu kan ya. Para termol-termol itu justru melihat bahwa ketika Anies Baswedan melihat berada di Aceh di situ membantu saudara-saudara kita, rumah-rumah yang tenggelam hanya sisa masjid di situ, justru banyak ini nanti ada kritikan kepada Anies Baswedan. Kemana Anies Baswedan? Kemana Anies Baswedan begitu kan? Kelihatan sekali kalau orang capek, ya kelihatan sekali kalau turun ke bawah, bukan mengumpulkan masyarakat di situ. Kelihatan capeknya. Hikmahnya akan besar dan pasti dilipat gandakan. Amin. Karena rumah ilmu, di sini rumah anak-anak belajar. Allah mencintai orang-orang yang belajar. Amin. Dan pasti akan dilipat gandakan. Amin. Nanti jadi tempat kebaikan. Amin ya Allah. Kita menyebutnya sebagai musibah bagi tempat ini. Tapi pondok pesantren ini, tadi saya bilang sama Ustadz Mulkana, pesantren ini seperti jadi benteng yang melindungi rumah-rumah penduduk dari kayu-kayu yang besar-besar ini. Dan tadi Bapak bilang kan sebagian kayu ini dengan akar-akarnya terangkat. Betul Pak. Nah, akar-akarnya terangkat. Sampai ke atas atap itu? Ya, artinya ini kan kayu langsung dari hutan. Betul. Potong-potong juga ya. Betul Pak. Tapi insya Allah dalam suasana seperti ini bicara hikmah memang sulit. Tapi kita percaya hikmah itu nanti. Percaya insya Allah. Amin. Insya Allah ini nanti jadi tempat yang jadi catatan nih. 2025 pernah terkubur seperti ini. Allah. Insya Allah nanti satu saat pondok ini makin besar. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Amin insya Allah. Dan ini jadi justru catatan sejarah pondok ini. Masya Allah. Pernah diterpa bencana seperti ini dan terus bangkit. Amin insyaallah. Makin kuat, makin kokoh. Amin insyaallah. Biar masjid itu jadi simbolnya. Insyaallah. Namanya masjid apa? Masjid As-Sunnah. Masjid As-Sunnah. Pesantren Darul Mukhlisin. Namanya bagus betul. Masya Allah. Insyaallah. Ya ini 2023 berdiri tahun Titip salam ya buat Pak Haji. Siap, insyaallah. Sedang di Medan. Belanja untuk kami, untuk warga. Beliau menjalankan tugasnya, kita jalankan tugasnya. Dia kirim salam juga. Secara badan kita tidak jumpa, tapi insya Allah hati kita berjumpa. Insya Allah, amin.
Ya, bukan rakyat yang dikumpulkan begitu kan. Sini semua. Sini semuanya, apa keperluan Anda? Bukan. Tapi seorang pemimpin itu, seorang leader ya benar-benar bertemu dengan rakyat. Berdiri dong, ya. Sampaikan satu rumah per rumah lah begitu kan. Ini menunjukkan bahwa karakter itu kan berbeda-beda begitu. Saya yakin bahwa sosok Anies Baswedan datang di situ adalah sebagai bentuk kepedulian, kemanusiaan. Ya banyak nanti akan digoreng begitu kan. Ya kemana Anies Baswedan? Kemana Anies Baswedan? Padahal Anies Baswedan ini menjadi ancaman bagi seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di tahun 2029. Ini pada hakikatnya wah ngeri-ngeri sedap bos. Jadi itulah gambarannya begitu. Tapi ini adalah soal kemanusiaan begitu kan ya. Soal kemanusiaan di mana-mana ya harus peduli begitu kan ya. Tak hanya singgung soal penanganan bencana, ya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini yang menyebutkan Indonesia sedang krisis kepercayaan publik. Benar. Masa ada relawan sebanyak itu begitu lalu mengumpulkan uang 10 miliar, lalu kemudian dianggap jangan sok jadi pahlawan. Ini gimana? Ini kemanusiaan bersama-sama begitu. Justru kita lihat saja begitu. Ada kader Partai Gerindra kalau nggak salah begitu kan ya. Kalau nggak salah ini bupati begitu ya. Bupati di situ malah justru berangkat umroh begitu ya. Ini seharusnya Prabowo harus memerintahkan bahwa itu dipecat, Kemendagri harus memecat, ya bahkan Gubernur Aceh bekerja sendirian, Pak. Bayangkan Gubernur Aceh bekerja sendirian. Ini sangat-sangat tidak baik lah begitu kan ya bagi seorang pemimpin begitu kan ya. Walaupun dia adalah dari Partai Gerindra misalnya, maka kemudian jangan seperti itu. Ini soal kemanusiaan begitu kan. Umroh saat bencana di wilayahnya, Bupati Aceh Selatan lakukan tindakan fatal. Seharusnya ini sudah dipecat, Bos. Tidak hanya minta maaf begitu ya. Bahkan tidak hanya itu begitu kan. Ini Mirwas MS ini ya berangkat umroh saat bencana ya terjadi di wilayahnya adalah tindakan yang sangat-sangat fatal ya. Ini seharusnya dipecat ya walaupun kader Partai Gerindra ya. Ini seharusnya dipecat begitu. Sebagai apa? Sebagai bentuk gambaran bahwa kepedulian rakyatnya sendiri begitu kan ya. Rakyat butuh makan, butuh bantuan. Malah bupatinya berangkat umroh. Ini kan ngeri sedap. Jangan dipilih lagi sebagai seorang pemimpin nantinya. Nggak usah dipilih lagi, Bos. Kalau sudah seperti itu begitu. Ini menandakan bahwa semuanya kok kayak gitu begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Mualim begitu ya, Gubernur Aceh begitu kan, menandakan bahwa ini harus ada kepedulian begitu kan ya, harus ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita begitu. Saya melihat wawancara dari Mualim begitu kan, Gubernur Aceh dengan siapa? Dengan Najwa Shihab begitu kan ya. Saya meneteskan air mata begitu kan, karena sebagai seorang pemimpin di situ benar-benar ada luka berat begitu kan ya, melihat bahwa bagaimana ini rakyat begitu kan ya yang sedang berkesusahan dan sebagainya. Jadi saya kira ini langkah di mana gubernur di situ begitu melihat bahwa memikirkan rakyat. Dari raut wajahnya sudah kelihatan begitu. Ya, dia melawan arus, melawan hujan ya dan sebagainya begitu kan. Hujan-hujanan di situ, Bos. Ini siapa yang tidak meneteskan air mata kalau sudah seperti ini? Ini adalah sebagai contoh pemimpin yang baik. Bukan keluar-keluar pembelaan sana sini begitu kan. Memang ada sih gubernur anggota DPR yang kemudian hanya membela sana sini begitu kan ya, tapi pada kenyataannya justru mengkritik relawan, dianggap sok jadi pahlawan, dianggap sok jadi ini dan itu begitu kan. Ya kalau nggak salah ini dari ya Partai Sono juga begitu kan. Dua kader Partai Gerindra ini justru blunder pernyataannya begitu. Ya ditambah dengan Presiden Prabowo Subianto.
Aduh, ini gimana pemimpin kita ini ya? Harus Pak ya untuk menetapkan status bencana saja masih apa namanya? Masih tumpang tindih sana sini begitu kan. Artinya secara tidak langsung ini kan harus benar-benar dilakukan begitu. Nih, dari relawan Anies Baswedan ya humanis ini begitu kan sudah banyak yang kemudian membantu begitu. Walaupun ya kita tahu bahwa Anies Baswedan bukan pengangguran dan bukan pejabat dan siapa, tapi ini menunjukkan bahwa sosok Anies Baswedan sangat luar biasa ya. Coba kita baca komentar netizen. Tapi saya heran, memang di mana-mana bukan di Aceh tapi di Sumbar saja. Pak Anies ini kalau diperhatikan setiap kemana saja sambutannya masyarakat kok lebih hangat ya. Lebih hangat dan tulus ya. Padahal dia bukan siapa-siapa. Bukan pejabat. Padahal katanya kalah. Tapi di lapangan, sudahlah. Inilah salah satu bukti bahwa begitu kan. Orang yang punya gagasan. Ya siapapun di situ begitu ya. Yang secara permanen menunjukkan ya. Itu menunjukkan idealisnya. Justru ini ada terkesan di masyarakat. Berbeda dengan orang-orang yang kemudian hanya sensasi, ya, hanya cari popularitas, hanya cari, ya, saya kira ini ada hal yang kemudian masyarakat bisa berpikir secara jernih begitu kan, ya. Mana yang pemimpin yang baik dan mana yang pemimpin yang tidak dan sebagainya. Dan kabarnya dari bencana itu kabarnya pemerintah sudah membantu 1 triliun. Benar nggak 1 triliun? Benar nggak 1 triliun? Kalau 1 triliun, ya bangun aja di situ begitu kan. Ya buatlah pengungsian para masyarakat yang terkena dampar di situ begitu. Saya yakin 1 tahun dia tidak akan dibangun rumah di situ. Kenapa bang? Ya melihat kejadian-kejadian seperti ini, takut terjadi longsor lagi, masih tergenang lumpur, ya. Kalau masih lumpur tidak mungkin akan dibangun itu, bos. Jadi saya rasa ya dengan adanya seperti ini pemerintah harus turun lah ya. Jangan dibohongi dengan bawahannya, Pak ya. Hati-hati, Pak ya. Jadi takut tidak sesuai dengan fakta begitu. Nah, sosok Anies Baswedan lah yang kemudian ya bisa mewakili bagaimana seorang leader di situ benar-benar peduli terhadap rakyat ya. Bayangkan sampai mobil ya berada di atas seperti ini begitu kan ya. Jadi semuanya sudah rusak, Terus kemudian ada rumah begitu kan di sekeliling mereka. Terus kemudian mobil-mobil hancur semuanya, Pak. Hancur semua. Ini di mana hati nurani kita begitu kan? Ada yang mengatakan Jokowi kok nggak ke Aceh foto-foto mumpung ada bencana kata netizen. Walaupun bukan pejabat, ya tetap beliau peduli kepada rakyat yang membutuhkannya. Pertolongan dengan relawan humanis, relawan ya Jokowi mana? Kerjanya hanya apa? Ini salah satu komentar netizen begitu. Begitu banyak begitu kan. Ya, begitu banyak. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap saudara-saudara kita begitu kan. Ini soal kemanusiaan. Siapapun boleh di situ. Mau pencitraan kayak mau apa begitu. Yang penting membantu saudara-saudara kita. Itu clear. Karena yang dibutuhkan di situ adalah bantuan, bukan pencitraan, ya bukan hanya foto-foto sana sini begitu kan. Ada yang mangkul beras sana sini, dapat video sana sini, tiba-tiba ya hilang, nggak ada bantuan lagi begitu kan. Ini sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu bergandengan tangan bersama-sama. Jadi melihat bahwa sosok dari Anies Baswedan ini sangat luar biasa begitu kan ya. Saya pengen lihat ya ini komentar netizen. Saya pengen lihat ya komentar termul tentang foto dengan video ini. Kunjungan Bapak Presiden Bapak Anies Baswedan ke Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Aceh Tamiang. Wih, ngeri bos. Di mana mereka berani? Termul mendadak hilang. Termul mendadak menghilang begitu kan ya. Contoh ini beliau, wahai pejabat pemimpin, bekerja dan bertutur dengan sopan dan menyejukkan ya sekaligus memberikan semangat. Ya kelihatan banget kata netizen.
Kelihatan banget ya Abah Anies Baswedan capek jalan kaki, keluar masuk kampung, nggak tidur, nggak gitu masih aja dibenci sama Termol dan turunannya. Ya kelihatan sekali begitu. Anies Baswedan bukan langsung tiba-tiba, ya langsung naik pesawat, langsung turun begitu kan, ya langsung mengumpulkan warga, tidak. Pemimpin di situ adalah datang ya dengan ramah, tamah, sopan, berbincang dengan masyarakat. Ya didatangi setiap rumah. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin yang punya leaders yang kuat, itu turun ke bawah, yang menemui rakyat satu rumah, satu rumah, satu rumah. Justru berbeda dengan yang lain, ya. Kalau ada orang yang kan biasanya dikumpulkan, warga kumpul. Dan sudah datanglah pejabatnya, menyampaikan sana sini begitu kan. Tapi kalau sosok Anies Baswedan saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu kan, ya humanis, sesuai dengan relawan-relawannya, ya. Ini coba kita baca ini. Sehat ya selalu Abah Anies Baswedan. Kami yang melihat dari media sosial bersaksi bahwa Abah benar-benar punya hati yang selalu memberi harapan dan semangat ya di kala musibah bencana menghampiri saudara-saudara kami di Sumatera. Warga Aceh kayak khusus ya patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala mengirimkan orang-orang baik. Amin 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 ya rabbal alamin. Tapi apakah ada Termol yang membahas soal banjir? Jauh. Apakah ada Termol yang kemudian penggalangan dana di situ? Ya jauh. Ya karena hanya disitulah begitu kan ya, kelihatan sekali mana yang kemudian bisa dianggap berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara, mana pemikiran yang cerdas, mana pemikiran-pemikiran yang idealis begitu kan. Ini kan berbeda jalannya. Kelihatan ketika saudara-saudara kita ada musibah besar, mana kepedulian mereka? Bukan dong otak kita. Ya malah hanya ya mengamankan mereka begitu ya. Tapi kita tunggu saja. Semuanya ini adalah soal kemanusiaan ya. Kemanusiaan itu penting sekali untuk dijaga, untuk dibantu begitu ketika ada kesusahan ya. Masa negara kita bisa membantu negara orang lain begitu kan? Akibat perang, akibat sana sini. Masa saudara-saudara kita lagi membutuhkan di situ begitu kan? Ya, masa tidak bisa? Ini kan ngeri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.